kali ini gue yang salah. Hah? Gue salah. Oh iya. Gue salah nih pertama, tapi dia harusnya balik lagi. Iya. Biar agak lamaan kita, harusnya gitu lagi. Ya nak. Ya. Lu jangan mana sih deh, gue lagi bad mood nih. Tapi oke kok tadi ya, walaupun agak kurang gimana gitu ya yuk. Kurang. Enggak, orang inisiatif gini main baru, oh belum ada semenit nih, berarti kita ulang lagi deh. Belum ada 2 menit, 3 menit nih. Iya. Harusnya inisiatif, ulang lagi ke atas gitu. Iya. Tapi karena mungkin mereka capek kali ya, pengen buru-buru beres jadi ya udah gitu. Enggak karena awak kalingan, awak. Besok penonton pindah ini gue jadi nggak bisa connect sama anak band. Lu takut ya sama gue ya? Apa? Karena gue tuduh-tuduh, sekarang lu suruh sama Oni build-in. Iya. Iya. Jujur. Cuco. Lah mau nih gimana gigitnya kali lo aneh-aneh aja kadang. Masa makanan ditumbuk? Ya enggak dong. Sabar. Lu build-in kan gue tahu tadi lu udah pakai baju warna hijau udah dibawa. Enggak, lu ada bawa baju warna hijau gue tahu. Dia otaknya. Asisten lu ke gap sama gue pakai baju warna hijau. Dia lagi jalan, nanti baju warna hijau. Terus gue tanya, artis lu build-in ya? Iya Bu Ayu. Oh. Jangan dengerin dia mah heboh, tahu jangan dengerin. Sabar yuk. Siapa namanya tuh yang topi coklat? Iya Sigit, enggak jangan Sigit. dengerin dia. Emang gue Sigit, lu tadi built-in. gue tanya kan lu build-in lu bawa baju hijau. Lu jujur sama gue, lu build-in kan hari ini? Enggak bohong. Build-in dia. Kagak. Berarti lu sama Mak Oni hari ini? Iya deh. Lu lagu apa lagi nih? Patime nih, Patime yuk. Fatime. Sikat. Fatime. Fatime. Hei. Selamat berpuasa semuanya. Melodi lu kekencengan suaranya tuh, bising. Udah. Iya. Ada ya. Lama-lama gue jadi orang soundman nih. Tapi emang kenceng-kencengan. Kalau sih kayak gitu-gitu malu tau Wo. Mau aja sih Wo. Malu Wo gitu kayak gitu. Gue dari ngatain sampai gue sampai ikutan sendiri Iya. ngerti ya? Padahal kita punya pilihan loh untuk nggak gerak gitu. Diem aja udah diem. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Tuh lihat, dia mau nih lagi nengokin kabel ya dia. Sabar. Dia suka ngemutin kabel. Hah? Suka ngemutin kabel. Iya. Jangan sering kesetrum kan. Anget nih. Mau nih, aku lupa dikasih keripik pernah sama Mau nih. Kemarin dikasih sama Mak Oni. Iya makasih ya Mau nih. Lah, dia nggak pernah dibagi ya. Enggak. Tar. Bukan. Lah, dia kan nggak mungkin bagi gua. Kenapa? Kan kita serumah gitu. Eling Wen. Lagi bulan puasa ya Wen. Cie, keren. Apa? Keren lu sekarang, bini lu udah mulai bilin sama Ruben kan. Wendy bener kata pepatah ya sampai akar jati pun jadi ya Wen. Dingin banget ya. Dingin ya, dingin. Oke, Hujan mulu Igun mana Igun? Nggak ada. Iya. Film cuma satu scene doang deh. Ya. Ya dia kan harus ngikutin bintang Gua belum utama. ada liburnya ya? Nggak ada. Gua juga nggak ada. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Film. Oh, Alhamdulillah deh kita mah nggak ada libur ya. Alhamdulillah. Enggak, iya mau liburan. Iya, kita mau liburan. Yuk. Ya, gua mau liburan. Gua bosen sama Komet. Gua bosen. Masa tiap hari Pak Komet? Kemarin ada, hari ini ada. Iya ada. Ya Iya, kalau rating gimana? Bukan
Bukan rating, nggak mau mikir. Gue tadinya udah ada juga, men. Gue udah ada juga tadinya namanya. Gue cuma nggak boleh pakai. Gue namanya Bidan Ani, cuma nggak boleh lagi. Nah, yuk baca judul dulu ya. Judul untuk hari ini judulnya adalah Hidup cuma sekali, waktunya aku dan kamu saling mengasihi. Oh ini gila ini. Wen, lu dong Wen, gua gak enak Wen. Kita kedatangan seorang anak yang banyak banget gebrakan untuk orang tersayangnya. Agaknya maksudnya apa sih lu yang nyuruh ya dia nih pasti nih gara-gara lu pasti nih. Ih, katanya gue nyuruh. Ya Allah lesong, dia sendiri pada minta. Bukan. Ini apaan? Dia nih bocah ada aja tingkahnya kata gue. Yuk, gue aja sampai deg-degan kalau mau tidur nih. Ntar apa yang datang ke subuh rumah gue nih, gitu enggak lo? Begitu gue benernya. Bisa dia sampai punya pikiran. Tapi gue mah nggak keganggu sama Betran dah. Apa? Gue keganggu sama suara ketawa yang videoin. Tidur Din. Coba Itu panggil dia Nurdin. tuh, panggil itu siapa tuh? Ayo, langsung aja ini dia. Betran Putra Onsu. Duduk. Nah, di situ duduk deh. Duduknya. Mau ngapain? Mau ngapain? Gemesnya Onyo punya gebrakan buat bangunin Ruben. Diam. Iya, Gemesnya Onyo punya gebrakan. Oh iya. Gemesnya Onyo punya gebrakan buat bangunin Ruben Onsu sahur. Kita lihat, ini dia ada tayangannya. Maaf nih, kita perlu anaknya aja, bapaknya boleh istirahat aja. Lu lihat muka gue ya, baru bangun tidur cakep banget ya. Lu lihat loh. Gue gak sembarangan. Udah nggak apa-apa sih ini. Nyo, Ya enggak? yang punya ide sebenarnya siapa? Aku yang punya ide kemarin. Kenapa? Emang orang tua itu ngeselin banget ya? Enggak. Jadi Orangnya gitu. Nanyanya jangan gitu, diperhalus ya Nyo. Iya. Udah berapa lama mungkin kamu kesel sama ayah kamu? ya jadi kemarin itu aku tuh kan biasanya bangunin ayah sahur juga kan sebelumnya. Cuman nggak aku bikin video yang pakai karakter gitu. Nah habis itu viral lah di sosial media kemarin banyak yang nge-tag. Nyo coba deh bikin karakternya kayak gini-gini. Nah aku coba itu kayak pertama itu maling tapi pakai sepatu bola. Oh iya, Ya, yang pakai benar. sarung tuh pertama kali Iya, tuh. itu pertama kali. Baru bangun tidur gue kaget loh. Ntar dulu. Kok ntar dulu? Nah habis Sabar ya. Ini bintang tamunya ya. Diem. Terus. Nah habis itu terus mereka aku posting kan nanti terus mereka banyak komen kayak coba yuk bikin yang lain gitu. Habis itu aku bilang sama Andi Nurdin coba deh pesenin kayak kostum-kostum gitu. Ya. Kita bangunin ayat tapi ada karakternya. Nah aku langsung bilang pakai yang ini aja yang Superman gitu. Oke. Tadi kan ada di video Onyo sempat lompat-lompat. Iya. Kenapa nggak yang pas pakai sepatu bola? Oh, maksudnya nginjek bapaknya? Jempol dong. Apa? Jempol. Maksudnya apa yang nginjek Gini, bapaknya? gue lurusin ya. Ya. Pas sepatu bola maksudnya pas langsung kena ke orangnya kan? Iya kan? Itu Di- kan mau di lu. kasur aja di kasur gitu. Tapi ayah pernah marah nggak pertama kali waktu pas sebelum Onyo kamerain tuh? Yang tadi Onyo bilang, ayah marah nggak pertama kali Onyo bangunin gitu? Gak marah orang harus bangun kan sahur harus bangun. Benar. Bener. Jadi kalau nggak bangun ya terpaksa kita bangun. Nyo, tahu es bucket challenge kak? Jadi es batu, Onyo, enak tuh Onyo bawa. Jangan. Ngapain? Kasian. Ya, enggak disiram. Nggak disiram? Ayah nggak usah dibangunin. Oke. Kakinya Onyo turunin keranjang langsung rendem. Oh, oke. Simpennya gimana? Pokoknya kalau di sini yang baik dengerin, kalau enggak udah jangan dimasukin hati ya, dilupain. Jadi itunya bucketnya disimpan di buletan. Jangan Udah didengerin. jangan dengerin. Wow. Udah jangan. Next. Next. Bagus Nyo itunya. Oh, buat ntar anak lu main kesehatan. kesini lu lihat ya. Lu lihat ya. Boleh nanti. Mau. Malam Bagus ini tuh tuhnya. kayak ada karakter yang bagus cuman kayak kurang aja gitu itu terus Res, gitu. itu dulu aja es batu dulu, biar dia menggeget dulu, baru dia bangunin.
Oke. Bagusnya itunya, percaya deh. Iya. Kalau kata gue maunya pakai ini kostum ayam. Aku ayam. Ya selesai bapaknya. Ayam begitu. Bangun pasti. Tapi ngomong-ngomong di keluarga seberapa besar toleransi beragamanya nih? Ben? Yo. Gimana? Ya itu sebenarnya dilakukan Onyo itu salah satu ingin partisipasi kan, Ya. membangunkan ayahnya sahur sampai gini. Kan sebenarnya tuh gue umroh tuh sekarang ini nih. Ya. Sebenarnya secara izinnya tuh ya kan, Ya. tapi karena Onyo pengennya pas di Ramadan kalau bisa ayah di rumah. Gitu. Nah, terus akhirnya ya udahlah gue majuin lah tuh umrohnya. Nah, dia kepengen dari suasana awal tuh sama dia. Jadi kadang-kadang dia udah tahu tuh makanan sahur gue apa. Ya. Ya kalau nggak ada, dia biasanya pulang syuting atau apa, dia udah bawain sahur hari ini ayah makan ini aja, ayo Onyo udah bawain gitu. Oh, oke. Mantap gitu. Oke. Kalau ngikutin anak segini kita harus ngikutin lo tau gak ya? Iya bener. Tapi kayaknya dari body language, terus dari aura mukanya. Makin segar ya Glenn? Onyo kesel kayaknya sama bapaknya ya? Kayaknya. Ono kesel kayaknya. Iya. feeling gue. Sembarangan betul. Oke, sekarang kita reka adegan ya. Ceritanya Onyo bangunin Ruben sahur, bawa speaker dan kostum andalannya. Gue jadi Ruben. Lu reka adegan situ Beneran. dong. Gue jadi Ruben aja jadi Ruben. Terus? Ya lu tuh bacain. Dan Ayu jadi Berarti, kameramennya. Ayah jadi aku. Enggak, tapi Nah, setelah Onyo itu tetep opsi Onyo yang main, ayah enggak. Oh. Iklan Ruben enggak? Ayah mah biar di situ ntar sama penonton duduk dia mah gampang. Iya. Ayahnya. Siap ya. Oke. Onyo sama anti Ayu dulu. Oke, kamera. Ingat Jangan reaksi main gue ya, ngomong. Wen. Ingat reaksi gue tadi Gua ya. lagi nggak punya. Gue tungguin reaksi Wendy banget nih dia nih. Iya. Gue tungguin nih reaksi Wendy ya. Ebo bapak Ini speakernya nih. kita sahur, esoknya kita akan berpuasa. Oh, ini. Berpuasa. Iya, yang pakai sarung. Itu dong, tolong pasangin dong, aku nggak bisa. Itu. Di sini semua mesti serba sendiri, Nyo. Ya, itu kan gimana sih? Tuh dipakein tuh. Ninja. Suatu cerita. Hah? Ketika Onyo membangunkan ayahnya yang tampan, mempesona, innocent, Sakit gak deh? Enggak. Boleh lebih kenceng juga nggak apa-apa. di waktu sahur, Lebih kencengan dikit aja nggak apa-apa. Soalnya dia ini sudah tidur. Gue yakin masih tidur jatuh. beneran. Masih jatuh. Sumpah gue yakin dia tidur beneran. Di mana mata kamu? Udah. Biarin ya, biarin. Untuk suasana. Udah. Aman. Nah, Nah, Udah. nggak bisa lihat. Kamu jangan gitu dong. Beot. Tadi dulu bentar. lu masih inget ya kita deh? Tunggu. Gini kan ya? Wait, kencengin dulu, Gue kencengin waktu lagi. di Itali kayak gini-gini gak ada sih ya. Udah ngantuk. Dia ngantuk beneran lu lihat tau. Boy. Hah? Mau buka pakai apaan? Ada lontong nih. Sama bawah. Kamera standby. Tarik, kamu tarik dong. 3, Kamu tarik lagi. Terus. 2. Sabar! Nyo ini live ya. 3, 2, Buset. Udah, 1. Belum, Kayaknya. Musik dong, musik. Itu udah bangun tuh ya? Sahur. Apa? Sahur. Itu dulu. Oi, kenapa? Lu tidur dulu. Lah orang udah waktunya sahur. Ya belum. Ini kan reka adegan dulu. Ya. Tidur dulu. Parah dia. Stupid lu, stupid. Bahasanya lembut, stupid. Ayo Nyo deh. Ayo. Ayo. Sahur.
sih? Gua nggak gitu. Oh nggak gitu. Tuh Onyo aja ketawa berarti bener begitu. Ini kalau terusin bahaya duduknya. Yuk duduknya. Tolong dong, bukain dong. Oh lu Nurdin jelek. Tapi ini ada yang bikin baper ya. Onyo akhirnya go public dan pamer sosok pacar. Oh Nyo masih yang dulu Nyo. Kenapa? Masih yang Mana? dulu. Beda. Play. Zaman dulu kita kecil waktu kepala kita harimau ya. Sekarang ayam. Beda-beda. Itu pada nanya, Nyo. Hubungan ini udah berapa lama berjalan sebenarnya? Nih kalau boleh tante sama kakak tahu apa? Kok tante sama kakak? Tante mau om dong. Kalau kakak ya kakak bareng. Onyo berapa? 20, Umurnya? 21 kan Maret. Beda 2 tahun om. Aku 22. Wen, gua akhirnya menempati gimana posisi ketika mendengarkan itu ya, Wen. Iya. Makanya kalau lo tiap hari umur lu muda mulu. Udah berapa lama Onyo? Udah 9 bulan. 9 bulan. Udah dikenalin belum ke Pak RT RW? Orang tua dong. Orang tua. Ayah tahu gak? Ayah tahu. Tahu kan? Enggak. Deh. Tahu. Tahu lah. Dari awal sebelum jadian sudah tahu atau setelah jadian baru Setelah jadian dikenalin ke berapa ayah? bulan? Sebelum. Oh. Sebelum aku ngomong sama ayah gitu. Habis ngomong sama ayah, terus aku minta izin sama ayah, terus minta izin juga sama orang tuanya gitu. Teman kampus. Teman kampus. Kamu tapi udah pernah Gede ngajak? lu ya, udah bisa pacaran. Biarin ngapa sih? Iya. Makanya Tante Ayu pacaran dong, ya. Tuh, kalau kayak bagus. Kenapa tadi Angga? Tapi ini maksudnya udah pernah jalan bareng ayah belum? Udah. Udah. Ayah ojak. Kok ayah gue? Anak-anak gua ngapain jalan sama ayah ojak? Gua sampai Siapa kaget tahu loh. lagi mau ke detos. Udah pernah jalan sama Oke. ayah, udah pernah makan bertiga sama ayah. Biasanya kalau pacaran kemana sih? Pengen tahu ngapain? Lebih sering itu kita kayak jogging, terus juga selesai jogging. Oh anak Gen Z ya, zaman Iya. sekarang ya pacaran jogging ya. Lebih ke Kalau dulu mah kita zamannya makan jagung bakar ya, Say. lebih ke dianya yang ngajarin aku kayak bahasa Inggris gitu. Jadi aku belajarnya sama dia. Oh. Gimana Pak Ruben? Oke. Oke. Tapi nih, gue tanya kalau gue. Ya. Gue tanya kalau lu yuk, suatu saat nanti kalau Bilkis kenalin ke seseorang, lu gimana? Enggak dulu nggak mau. Gue tanya balik, coba gimana lo? Enggak. Tuh. Enggak jauh dia duluan nih, jauh. Enggak kan, suatu mau. saat nanti, coba. Enggak Iya. jauh. Ya santai aja kali, masih lama, ntar aja santai aja. Kok panik? Kalau lu, Wen, Apa? tiba-tiba anak Tadi lu. lebih santai kayaknya nih. Ini udah terjadi. Udah terjadi. Oh si kakak. Dua-duanya maksudnya mungkin udah ada Cuman rasa-rasa deket-deket suka gitu, rasa-rasa deket. Ya waktu kayak cepet banget berlalu ya. Maksudnya anak-anak udah pada beranjak gede gitu. Tapi kalau gue mau larang suka-sukaan gimana? Anak bapaknya aja dulu SD udah suka-sukaan. Suka-sukaan ya, suka-sukaan gitu. Ya namanya bocah ya, Iya, senang-senangan Iya. gitu. Ya udah kalau kayak gitu, ini kita harus istirahat dulu Nyo karena Ayah mau latihan dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Tetap di Brownie Samurai Main. Hey!
dua artis harmonis yang selalu mengasihi satu sama lain. Ini dia Ferdy Ali, Sylvie Setiani, Fesya dan Ferel. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Belum dipersilahkan loh. Maknya. Tak pernah absen, Ferdy Ali dan juga keluarga rutin berziarah ke makam almarhum Sasha. Aku punya tayangannya dulu ini. Jadi seberapa sering sih kalian mengunjungi makam almarhumah? Masih konsisten sebulan sekali sampai saat ini. Alhamdulillah. Sebulan sekali gitu ya. Tapi gimana dari Ferdy sendiri nih menjelaskan ke sosok almarhumah ke anak-anak? Sebenarnya nggak terlalu banyak ngejelasin ya Mas Benny karena memang kan di rumah itu kan pernah diterangin ya kalau maksudnya masih ada foto Sasha. Terus bukan pernah kayak barang Sasha pun masih ada di saya kayak handphone atau apa gitu. Kayak Fesya tuh dia suka ngelihat galeri yang handphone yang dulu, yang mamanya yang dulu. Jadi ya paling ngejelasin ya ini mamam Sasha yang lahirin Fesya gitu sih kurang lebih ya orangnya ya baik kurang lebih sama kayak mamom. Sama anak care banget. Maksudnya yang ya gimana ya bener-bener ke anak itu kayaknya everything semuanya dikasih kalau bisa ke anak itu Sasha seperti itu ke Fesya. Oke, tapi kalau aku mau tanya sama Fesya sendiri, kalau dari Fesya sendiri kan sering ngeliatin foto gitu. Kalau yang Fesya tahu itu sosok almarhumah itu seperti apa sih? Yang pasti mamam itu ibu yang baik, ibu yang mengusahakan semuanya untuk aku, untuk papa juga tentunya. Ya, baik dan tentunya sayang banget sama aku. Kecil banget suaranya kakak nggak denger. Tapi kalau dari Sylvie sendiri nih, ya kan ngelihat selaku sekarang ini maaf istilah mama sambung gitu ya. Ini ngelihat anak juga udah kayak anak sendiri gitu. Fesya seterbuka itu nggak sih sekarang? Sangat. Sangat terbuka. Contohnya? Ya apapun diceritain. Bawel banget. Iya. Iya apapun di-share. Apa yang dirasainnya, segala macam. Fesya emang suka cerita apa sama mama? Manggilnya mama? Mamom. Mamo. Apa? Ya mungkin cerita tentang sehari-hari kayak kalau misalnya sekolah. Terus suka minta ide ini baiknya gimana gitu. Gitu aja sih. Jadi lebih sering curhat malah ke mamonya ya? Mamom ya. Ya. Tapi kalau dari Sylvie sendiri ini kan melihat dia tumbuh kembang anak pasti akan terus berkembang gitu. Sylvie sendiri untuk menempati diri, menjelaskan sama Fesya untuk menyampaikan sesuatu kan juga lebih pelan-pelan dan hati-hati ya karena seusia ini gitu. Iya. Bagaimana cara Sylvie bisa masuk ke hatinya Fesya? Bagaimana caranya masuk ke hatinya Fesya ya lebih dibawa asik aja sih. Enjoy aja. Ikutin flow-nya ya? Iya betul. Memang sekarang di usia Fesya ini udah agak mulai fasenya berubah. Iya. nggak kayak anak kecil lagi gitu. Jadi cepat prosesnya ya? Iya betul. Rangkulnya lebih kayak temen kali ya. Dia bisa sharing. Betul. Sharing ini itu sekolahnya temennya. Sekarang pun mom baju ini gimana? Pakai bajunya kayak gimana? Udah kayak gitu. Malah udah saling tukar sepatu, pinjam-pinjaman sepatu. Umur kakinya. Iya. Nomor kaki ini sama. Oh, nomor kakinya sama? Iya. Oh ya Allah, seru banget deh. Tapi ini masih Kita juga suka ya berempat ya sama Igun suka tukar pinjam sepatu ya. Kita kalau Igun, satu sepatunya Igun buat bertiga kita. Iya kita satu sepatu Igun bertiga. Muat Iya. kita. Muat. Tapi teman-temannya Fesya udah sering main ke rumah juga gitu? Teman SD pernah sih bukan sering. Main ke rumah gitu? Dan pokoknya boleh kalau main ke rumah main gitu ya? Boleh. Tuh. Tapi kalau Ayu sendiri gimana yuk kalau Bilkis mau ngenalin gitu lo gimana? Lo oke nggak? Lu aja dulu tuh Onyo. Onyo samping lu. Jadi anak gue. Masya Allah gemasnya putri sulung Ferdy Ali yang baru saja lulus SD. Ya kita lihat tayangan ini.
Gimana sih perasaannya kalian dari Silvi sendiri ngeliat anak-anak udah dewasa gitu? Terbatal posenya. Gak apa-apa dong, itu kan harunya seorang ibu ngeliat anak-anak. Pertanyaannya touching banget. Alhamdulillah sih. Anak-anak baik. Alhamdulillah. Apa ya? Mau diajak kerja sama mamanya. Ya. Apa ya, nggak ada yang bandel sih. Mereka nggak pernah berantem. Makasih ya. Kalau kalian berdua sendiri mau ngomong apa sama mama? Ya. Makasih Mamom udah selalu sabar sama kita menghadapi kelakuan kita yang pastinya nggak selalu baik setiap hari. Pasti ada aja. Tapi Mamom selalu sabar, Papa juga selalu sabar menghadapi kita. Dan selalu dengan baik-baik untuk ngasih tahu kita yang benar itu kayak gini loh gitu. Makasih Papa, Mama. Jadi peluk dong mamanya dong. Peluk dong. Fer, kalau ngelihat mereka itu seru banget ya sih. Jadi ikutan baper nggak lo ya? Pastilah, pasti. Karena memang ngabisin waktu paling banyak sama keluarga di rumah. Kalau ada kerjaan aja keluar rumah kan. Jadi ya sehari-hari memang kita berempat gitu loh. Maksudnya berbagi keceriaan, kesenangan, kesedihan, ya semuanya lah gitu. Dan kalau ngelihat Vesya yang beranjak tumbuh dewasa pasti ya itu campur aduk lah rasanya. Nano-nano lah. Nggak kerasa. 13 Campur tahun. ya, seru ya. Tapi gini, mumpung kalian ada di sini ya, sudah ada bintang tamu yang bikin netizen kepo dan senang banget sama mereka. Sekarang kita kedatangan pakar dari segala pakar yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang patut dipertanyakan. Ini dia. Juga boleh nanya ya. Pak Komet. Gimana? Kamu senang suami kamu kelihatan stres gini? Hai semuanya. Pak Komet. Pak Komet bawa istri. Kenapa? Tumben datang ke sini syuting bawa istri. Ketiup angin. Sebenarnya saya nggak mau ngajak. Kenapa emang? Tadi pagi dia nongkrong di depan rumah. Hah? Angin kenceng ke bawah sampai sini. Pak Komet. Pak Komet, maaf saya belum nanya tapi cuma mau nanya tentang istrinya boleh ya? Ya boleh ke Itu istrinya. bener gak sih kenapa istrinya dibawa ke sini? Karena kalau di rumah suka berantem sama cupang ya, betul nggak? Enggak ya? Jangan sembarangan ya. Oh iya. Justru dia sering berantem sama kucing. Oh, Berbutan ikan. Pak Komet, Kamu sini temenin aku ya. ada pertanyaan Ada Pak. pertanyaan ya. Iya coba pertanyaannya. Baca tolong istriku. Pak Komet itu kan Dia nggak pakai konyol audio. bangunin Kak Ruben sambil bawa speaker. Boleh nggak aku ikutan sambil bawa apa sound hoker ya? Oh. Sonoker. Sonhoker. Wajar, hei. Kepleset wajar Oh iya, bener. lah. Itu, Lo dengarnya kepleset. ya. Lah gue yang dekat banget dengarnya dia ngomong gini. Pak Komet Sama kembaran kan. Bolehnya tuh. Kalau misalkan Onyo bangunin Kak Ruben sambil bawa speaker masih aman-aman aja. Desibelnya masih aman. Tapi kalau bawa sonorek jangankan Ruben. Orang yang di Pamulang juga ikut kebangun itu. Karena suaranya kenceng banget. Yang ada nanti kalau pakai sound horek,
Ruben begitu dibangunin sahur, dia teriak, dia lompat, dia kagak turun-turun sampai maghrib. Jadi sebaiknya jangan ya Onyo. Jantung ayah juga harus diperhatikan. Kan jantung ayah kecil dari styrofoam. Ya. Pertanyaan berikutnya coba. Pertanyaan kedua. Pak Komet, bener nggak dokter boleh buka puasa jam 10 pagi? Soalnya tadi pagi aku ke dokter tulisannya buka jam 10. Ya Allah. Lucu ya. Lucu nih pertanyaan-pertanyaan gini nih. Maksudnya itu kan buka praktek jam 10 pagi, ya kan? Apa kabar orang-orang yang buka warung jam 8 pagi? Buka jam 8. Lah sahur selesai jam 5, jam 8 udah buka. Nih contoh istri aku. Buka jam berapa dia Pak Komet? Ya sahur selesai imsak kan azan subuh. Azan subuh. Jam setengah 5. Setengah 5. Dia mah buka puasanya jam 8 yuk. 8 malam? 8 malam. Lama banget. Tapi 2 minggu kemudian. Bukan karena saking khusunya. Kenapa? Gak punya duit. Ya udah kalian, kalian lanjutin lagi. Kalian lanjut, gak usah nih udah mobilin. Iya, kalian ini lanjutin bisa. lagi, gak usah. Ayo temenin. Udah ada. Ini ada. Ini hijau. Ayo balik lagi ke pohon. Ya gue cariin cemilan yang bagus buat kalian ya. Yang informasi penting ya. Lu tenang ya, lu sabar ya. Ya. Gak kepilih lagi. Mateo. Tuh kan, emang teman-teman aku tuh kadang suka begitu loh, manis. Itu yang paling, tapi suasana kayak gitu aku rindukan. Udah ada teman aku juga di sini nih. Ini aku mau ngasih tahu dan juga informasi penting buat semua manis yang ada di rumah ya. Karena tenang. Pokoknya sekarang ini nanti kita akan kasih tahu untuk live interaktif telepon. Untuk kalian semua bisa mendapatkan 1 juta rupiah. Caranya bagaimana? Tenang ya, aku kasih tahu nanti ya. Ini kenapa serius banget gitu sih? Lagi ngitung apaan? Iya nih Kak Ruben, pusing banget. THR sama gaji belum turun-turun. Tapi sisanya udah tahu berapa. Sedih banget deh jadi sandwich generation gini. Aduh ya ampun, kamu nggak usah gunda-gulana gitu dong. Mending kamu ikutan program Gebiar Hattari Miliaran Rupiah 2026 aja. Hadiahnya nggak main-main loh. Karena lebih besar kesempatannya, lebih banyak hadiahnya. Wah, beneran Kak? Emangnya tahun ini hadiahnya apa aja? Tahun ini hadiahnya banyak banget loh. Mulai dari uang tunai, handphone, tablet, logam mulia, sampai dengan 30 paket umroh. Buruan, kamu juga ikutan deh. Caranya gimana ya Kak? Sulit nggak sih? Aku kasih tahu nih, caranya gampang banget loh. Kamu cukup beli aja Hattari si Hong Puff 245 gram varian apa saja. Kirim minimal 2 bungkus atau lebih kemasan kosong. Dan juga fotokopi KTP beserta nomor handphone aktif ke PO Box Hattari Jakarta 12.000. Atau lewat kantor ASW Food Jakarta. Untuk alamatnya bisa kamu cek di website ASW Food-nya. Langsung ya. Periodenya dari kapan ya Kak? Periodenya itu periode pengiriman dari Februari sampai dengan Desember 2026. Dan akan diundi sebanyak 4 kali dimulai dari bulan April nanti. Dan juga untuk informasi lebih lanjut kalian follow Instagramnya di @hattaribiskuit. Siap Ruben. Aku mau ajak teman dan keluarga aku juga ikutan. Oh iya dong, harus itu. Hattari juga lagi bagi-bagi hadiah nih buat kalian nih di Instagram @hattaribiskuit loh. Langsung ya kita coba telepon pemenangnya. Ingat ya, Gebiar Hattari Miliaran Rupiah 2026 lebih besar hadiahnya dan lebih besar kesempatan menangnya. Hattari Biskuit. Ya, dari Iya, dari siapa di mana? Dari Nadia. Nadia di Tebing Tinggi. Oke, Nadia dengerin ya pertanyaan dari aku ya. Sebutkan berapa total hadiah umroh Gebiar Hattari Miliaran Rupiah periode 2026. A. 30 paket umroh. B. 1 paket umroh. C. 2 paket umroh. 30. Selamat kamu mendapatkan
selamat ya. Jangan lupa pajak ditanggung oleh pemenang ya. Dan tiada hari tanpa Hattari. Jangan kemana-mana ya manis, tetap di Brownies, obrolan manis. Hei. Berjuang di Gaza. Siapa sih, aku punya tayangan dulu, ini dia. Dan langsung saja ini dia, Osama Anwar. Katanya sama Anwar. Bukan. Sama Anwar. Oh, sama Anwar. Bukan sama Anwar, bukan. Namanya Osama Anwar. Sama Anwar. Terima kasih sudah hadir ke Brownies. Sama Anwar. Ya. Diulang lagi. Bukan sekedar jurnalis yang meliput dari jarak jauh, Osama Anwar terjun langsung menyaksikan dentuman bom, desingan peluru, dan bagaimana perang mengubah segalanya. Aku punya tayangannya dulu ini dia. Oke. Mungkin bisa sedikit ceritakan sama kita kondisi Palestina saat kamu di sana. Kondisi Palestina saat saya di sana sangat luar biasa, sangat parah. Kalau mungkin saya tidak berlebihan, kalau bilang 24 jam, seperti yang tadi kita lihat, ada suara bom, kita dengar kabar ada yang mati syahid, ada yang terluka, ada yang hancur. 24 jam dalam keadaan perang, stres, 24 jam seperti ini. Situasi yang nggak tenang ya pada saat itu. Nggak tenang. Bukan hanya ini juga, Ya. susah cari makanan, susah cari minuman. Ya. Kadang-kadang juga punya banyak uang, tapi nggak ada makanan yang kita bisa beli. Semua hancur. Ya, alhamdulillah. Oke. Bagaimana cara kamu sendiri ini tetap bisa tenang saat kamu ada di tengah perang? Karena itu kan kontrol emosi ya. Ya. Gimana? Ini ceritanya panjang sebenarnya. Ya. Karena ini bukan perang yang pertama saya saksi. Ini mungkin perang yang 6. Dari saya lahir di kota Gaza sampai tahun 2023, ini perang yang ke-6. Oke. Jadi udah sedikit terbiasa kita bilang. Yang kedua, apapun yang terjadi kalau sama keluarga merasa aman. Kalau sama keluarga, Ya. pasti merasa aman. Udah. Kalau ada orang tua di depan saya, abi, umi, adik-adik aman, udah saya aman. Pokoknya nggak mikirin mau berikutnya di tempat tinggal di mana juga nggak kepikiran tuh. Nggak ada yang pikir tentang ini sebenarnya di dalam kota Gaza. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah 1 menit, 2 menit, 5 menit. Bisa jadi tiba-tiba misalkan sekarang kita harus pindah ke daerah yang lain. Walaupun kita nggak siap, walaupun kita nggak ada barang yang kita siapin biar bawa ke tempat itu. Selalu seperti ini. Oke. Berarti masih ada keluarga kamu di Palestina? Ya betul. Orang tua, abi dan umi, adik-adik masih semuanya di sana. Oh masih di sana. Ya. Oke. Dan ini bagaimana kamu ngelihat? Ya, ini bukan yang pertama tapi udah sering ya. Iya, Kamu betul. lihat termasuk sering. Tapi bagaimana akhirnya teman-teman atau keluarga di sana bisa terus survive? Bisa terus apa? Bisa terus semangat di sana? Terus semangat. Wallahi lihat, kalau kita bilang mereka semangat di sana, saya bohong. Ya. Mereka di sana sangat capek hatinya, tapi tidak ada solusi. Jadi mereka nggak akan bilang kita capek, kita udah nggak bisa tahan lagi di dalam kondisi yang seperti ini. Dijalani aja. Dijalani aja, karena mereka tahu di sana yang ada di dalam yang ada sekarang di dalam kota Gaza, mereka tahu nggak ada solusi. Ya udah jalani aja. Kita di dalam kota Gaza nggak ada yang punya rencana untuk 1 minggu ke depan atau 1 bulan atau 1 tahun. Kita jalani hari berhari aja. Hari ini saya mau makan apa? Kita nggak pikir tentang besok, karena kemungkinan besar kita yang mati syahid besok atau lusanya. Seperti ini. Oke. Maaf, keluarga kamu ada yang jadi korban? Banyak. Banyak. Ya, hampir 19 orang dari keluarga besar. Saya kayak sepupu, paman saya juga dan anaknya.
Banyak. Ada banyak tapi di dalam bahasa Indonesia tidak tahu namanya apa, sepupu atau tapi yang apa? Yang dari keluarga besar. Dari keluarga besar ya. Keluarga besar. Tapi Osama sendiri lahir besar di Gaza. Saya bisa ke sini sama abang saya. Abang saya lagi di depan. Oh, dari usia? Ah? Dari usia? Udah 2 tahun sekarang di Indonesia. 2 tahun kurang. Ya. Jadi akhirnya kamu pergi ke Indonesia, ya, dan masih banyak keluarga juga di sana gitu ya? Banyak, ya, bukan banyak, semuanya di sana. Kecuali saya dan abang saya, alhamdulillah bisa datang ke Indonesia. Setelah jadi gini, setelah melewati ribuan hari di bawah dentuman konflik Gaza, Osama Anwar akhirnya memutuskan tinggal di Indonesia yang jauh dari tanah kelahirannya. Kita lihat dulu ini. Apa yang akhirnya membuat kamu memutuskan ya udah saya tinggal di Indonesia aja? Oke, sebenarnya ini bukan yang pertama saya datang ke Indonesia. Saya pernah datang ke Indonesia tahun 2021. Selama lebih dari 1 tahun. Setelah itu saya balik ke Gaza karena kuliah saya di Gaza. Lanjut kuliah di sana. Jadi di dalam kondisi perang, waktu saya udah memutuskan mau keluar dari kota Gaza, pikiran saya hanya ke Indonesia. Karena saya waktu itu udah mulai bisa bahasa Indonesia, banyak teman-teman di sini di Indonesia. Jadi ini tempat yang cocok buat saya gitu. Sebentar, ada satu poin sangat penting. Ada banyak yang pikir kalau saya, atau bukan hanya saya, kalau orang Gaza udah keluar dari Gaza atau udah keluar dari negaranya, udah nggak mau balik ke Palestina ini lagi. Semua orang Palestina yang keluar dari Palestina, kapanpun Palestina ini udah aman atau udah merdeka, langsung akan balik ke Palestina. Termasuk saya. Saya hanya tunggu kabar, udah kota saya udah aman. Atau berbatasan ini udah buka, langsung insya Allah saya akan balik ke negara saya, negara yang tercinta, Palestina. Iya. Rasa kerinduan juga kumpul sama orang tua di sana ya? Iya, betul. Iya. Oke, nah siapa orang pertama yang kamu kabarin pas akhirnya ada fix mau menetap di sini? Menetap ke sini. Kakak ya? Gimana? Coba tanya lagi. Siapa orang pertama ya yang kamu kasih tahu, ya gue mau tinggal di Indonesia? Yang saya kasih tahu bahwasannya saya mau tinggal di Indonesia. Itu adalah Bang Rio. Bang Rio, suami Ustazah Uki. Ya, itu teman dekat saya, orang baik banget juga. Masya Allah beliau luar biasa. Oke, dan tanggapan dari Rio sendiri? Support langsung, dan Bang Rio waktu itu udah usahakan bantu saya dengan beberapa cara bagaimana kita bisa keluar dengan cepat dari kota Gaza ini. Waktu itu sering kontak sama Bang Rio, Usama kirim foto paspornya, Usama kirim foto visa waktu kamu datang ke Indonesia sebelum 1 tahun, 2 tahun, biar usahakan. Tapi terakhirnya tidak ada yang bisa bantu dari kedutaan Palestina yang di luar Palestina atau dari kedutaan Indonesia yang ada di Mesir. Karena kalau kita mau keluar dari Gaza, harus ke Mesir dulu, nggak ada bandara di Gaza. Betul. Harus keluar melalui perbatasan, ke Mesir dulu, baru dari Mesir naik pesawat, kemana-mana. Oke. Ya. Jadi memang karena di sana nggak ada bandara, jadi kamu harus melewati beberapa dulu baru bisa, dan akhirnya berhasil ya? Alhamdulillah, berhasil. Ya. Tapi ini saya tidak berlebihan kalau bilang mukjizat berhasil itu. Karena qadar Allah subhanahu wa ta'ala, saya dan abang saya bisa datang ke Indonesia. Setelah itu saya usahakan, atau rencana saya ingin keluarkan keluarga saya juga ke Indonesia. Apa yang terjadi? Berbatasan itu, pintu keluar dari kota Gaza, dibom, hancur. Jadi dari bulan Mei 2024 sampai hari ini, tidak ada mungkin satu pun yang bisa keluar dari kota Gaza. Dan kalau saya juga mau balik, tidak bisa. Karena berbatasannya hancur. Oke. Ya. Baik. Nah ini pembicaraannya kayaknya memang harus panjang sebenarnya obrolannya gitu ya. Tapi yang pasti terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di sini ya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Brownies Obrolan Manis.
semua yang hadir hari ini, terima kasih banyak. Sukses terus, happy terus, salam buat keluarga dan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Dan terimalah persembahan terakhir ini ya, Omar. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Brownies, obrolan manis spesial Ramadan yang didukung oleh